Di setiap kali cahaya lampu berkedip lalu meredup, jarak antara sosok bayangan hitam itu dan Zhang Yi selalu memendek dengan sangat drastis. Setelah beberapa kali cahaya berkedip, jarak di antara mereka sudah tidak sampai 20 meter. Namun, Zhang Yi tetap tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Yang bisa ia lihat hanyalah sesosok keberadaan aneh yang gelap pekat. Nada bicara Zhang Yi berubah menjadi dingin. Kalau kau terus bermain seperti ini, aku benar-benar akan menyerang. Ia bukan orang naif yang tidak tahu apa-apa. Segala ketakutan manusia berasal dari sesuatu yang tidak diketahui. Kini, ia sudah memahami hakikat ether dengan sangat mendalam. Ia juga tidak percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada hantu. Kalaupun memang ada, itu hanyalah roh istimewa yang tertinggal di dunia setelah kematian. Terbentuk karena ether bertahan di dalam medan energi khusus, serta membawa sebagian ingatan dan kekuatan semasa hidupnya. Orang biasa tentu tidak akan mampu menghadapi makhluk seperti itu. Namun, bagi seorang esper yang menguasai kekuatan ether, memusnahkan makhluk semacam itu adalah perkara yang sangat mudah. Tepat ketika Zhang Yi menggenggam pedangnya erat-erat dan bersiap membelah makhluk itu menjadi dua, dengan sekali tebasan, tiba-tiba bayangan hitam di kejauhan mulai menggeliat dengan cara yang sangat ganjil. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya menyebar seperti asap yang mengalir. Sementara rambut panjangnya terurai menjuntai ke bawah. Sebuah suara yang terdengar sangat jauh perlahan-lahan bergema dari depan. Zhang Yi, apakah kau masih mengingatku? Begitu mendengar suara itu, Zhang Yi merasakan sesuatu yang samar-samar terasa akrab. Seolah-olah suara itu berasal dari seseorang yang dahulu sangat dekat dengannya. Namun, kenangan itu sudah terlalu lama, sehingga ia tidak dapat mengingat siapa pemilik suara tersebut. Jadi, kau benar-benar sudah melupakanku? Suara itu terdengar disertai tawa yang aneh. Bayangan hitam itu perlahan melayang mendekati Zhang Yi. Lampu di lorong pun akhirnya padam sepenuhnya. Namun, semua itu sama sekali bukan masalah bagi Zhang Yi. Kacamata taktisnya aktif, sehingga ia tetap dapat melihat segala sesuatu dengan jelas meskipun berada dalam kegelapan. Tak lama kemudian, di balik kabut hitam itu, sosok tersebut perlahan mengangkat kepalanya. Terlihatlah wajah yang pucat pasi, tetapi wajah itu membangkitkan kenangan terdalam di benak Zhang Yi. Kau, Fang Yuqing? Mata Zhang Yi membelalak. Dalam sekejap, pikirannya menjadi kosong. Wajah itu tidak mungkin bisa ia lupakan. Bukankah itu Fang Yuqing yang lebih dari 10 tahun lalu? Ia dorong sendiri dari gedung tinggi di kompleks Yuelu, hingga tubuhnya terkubur di dalam timbunan salju. Tidak, dia jelas sudah lama mati. Bagaimana mungkin dia muncul di atas kapal luar angkasa ini? Seandainya Zhang Yi berada dalam kondisi benar-benar rasional, ia pasti akan langsung menyadari kejanggalan tersebut. Namun, ia memiliki satu kelemahan yang tidak diketahui siapapun selain orang-orang terdekatnya. Ia takut pada hantu. Sangat takut, meskipun kini ia telah menjadi esper, tingkat kesatria hitam yang sangat kuat. Ia tetap tidak berani menonton film horor sendirian. Walaupun ia memahami hakikat keberadaan makhluk gaib, rasa takut terhadap hantu yang tertanam jauh di alam bawah sadarnya masih tetap ada. Terlebih lagi, wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini pernah meninggalkan jejak yang sangat mendalam dalam hidupnya. Akibatnya, otaknya menjadi kosong dalam sekejap. Hanya karena sesaat kehilangan konsentrasi itulah, bayangan hitam yang berwujud Fang Yuqing itu tiba-tiba menerjang ke hadapannya. Rahang bawahnya terbelah dengan cepat. Sudut mulutnya robek hingga mencapai belakang telinga, memperlihatkan sederet taring tajam bergerigi. Lalu ia menggigit kepala Zhang Yi dengan ganas. Gigitan itu tidak menimbulkan rasa sakit sedikit pun. Yang Zhang Yi rasakan hanyalah kepalanya menjadi sangat berat, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang tersedot hingga separuhnya hilang. Begitu tersadar, ia segera mengayunkan pedangnya ke arah Fang Yuqing di hadapannya. Kalau sudah mati, ya tetap mati. Setelah bertahun-tahun masih saja menghantuiku, teriaknya sambil memaki. Tawa menyeramkan terdengar dari hadapannya. Tubuh Fang Yuqing langsung terbelah menjadi dua di udara akibat tebasan itu. Namun seperti kepulan asap, tubuhnya segera berubah menjadi awan hitam yang memenuhi kejauhan.
Sementara itu, pandangan Zhang Yi seolah-olah tertutup selapis kain kasa berwarna merah. Segala sesuatu yang dilihatnya perlahan berubah menjadi merah muda. Warnanya semakin pekat hingga akhirnya berubah menjadi merah darah. Dinding di sekitarnya mulai melengkung. Langit-langit dan lantai juga ikut berubah bentuk. Semuanya bukan lagi logam paduan yang keras, melainkan berubah menjadi gumpalan demi gumpalan daging dan organ dalam yang saling menyatu. Tiba-tiba, dari dinding, lantai, dan langit-langit muncul sepasang demi sepasang lengan berlumuran darah. Lengan-lengan itu mencengkeram erat kedua tangan dan kaki Zhang Yi, sementara beberapa lainnya menekan bahunya dengan kuat. Daging berdarah di bawah kakinya menggeliat liar, dan tubuh Zhang Yi pun perlahan tenggelam ke dalamnya. Dengan terkejut, ia menyadari bahwa kemampuan jarum detik waktu miliknya benar-benar kehilangan fungsinya. Ia sama sekali tidak mampu memprediksi apa yang sedang terjadi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, kekuatan tempur seorang ksatria hitam saat itu seolah-olah lenyap begitu saja. Apapun yang ia lakukan, ia tidak dapat mengeluarkannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Zhang Yi benar-benar tercengang. Pemandangan seaneh ini, juga rasa tidak berdaya seperti ini, sudah sangat lama tidak pernah ia alami. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Di telinganya masih terdengar tawa menyeramkan Fang Yuqing, disertai suara penuh kebencian. Inilah harga yang harus kau bayar, karena telah membunuhku dulu, Zhang Yi. Aku akan mengirimmu ke neraka. Mati, kau juga harus mati. Jadilah arwah sepertiku. Di wajah Zhang Yi tidak tampak sedikit pun rasa takut. Dengan nada dingin, ia berkata, "Aku sedang bermimpi, bukan?" Meskipun alam bawah sadarnya masih takut pada hantu, di dalam hatinya ia memahami dengan sangat jelas bahwa hantu hanyalah salah satu bentuk keberadaan eter. Kalau begitu, mustahil mereka dapat melampaui hukum yang berlaku. Saat ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada seorang ahli yang sangat mahir dalam ilusi atau pengendalian mimpi yang bersembunyi di lapisan eter. Kalau memang benar ada, maka kekuatan orang itu pasti tidak berada di bawah Jing Meng yang dahulu pernah ia bunuh. Apakah kemungkinan seperti itu ada? Secara teori, tidak ada. Sebab, kapal perang ini memiliki sistem pemindaian tubuh yang sangat canggih. Hampir mustahil bagi siapapun untuk menyamar sebagai rekannya lalu memasuki kapal perang. Terlebih lagi, kemampuan jarum detik. Waktu milik Zhang Yi memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi bahaya jauh sebelum terjadi. Apabila ada seseorang di sekitarnya yang berniat membunuhnya, mustahil orang itu bisa lolos dari indera persepsinya. Sedangkan klan Xun Feng dan klan Luo Xiao, terlebih lagi, tidak mungkin menyerangnya. Kalau mereka memang ingin membunuhnya, saat para ahli dari 4 ras besar bersama-sama menyerang benteng Tianhai dahulu, mereka hanya perlu berbalik menyerangnya. Pada saat itu, Zhang Yi pasti akan berada dalam bahaya yang sangat besar. Kalau begitu, kemungkinan kedua adalah ancaman itu berasal dari luar kapal. Zhang Yi tiba-tiba teringat bahwa belum lama ini mereka baru saja melintas di dekat sebuah benda langit berwarna merah. Kemungkinannya ada musuh yang sangat kuat bersembunyi di balik planet itu dan melancarkan serangan terhadap mereka. Atau ada seorang esper bertipe mental yang kekuatannya telah mencapai tingkat ratu. Ia mampu menembus medan pertahanan Dreamer, menghindari kemampuan deteksi bahaya Zhang Yi, lalu melancarkan serangan kepadanya. Kalau memang kemungkinan yang kedua ini benar, Zhang Yi hanya bisa menganggap dirinya sedang sial. Bagaimanapun juga, seorang ahli tingkat ratu yang telah menyelesaikan transformasi super semesta dan membuat kemampuannya naik ke dimensi yang lebih tinggi, sama sekali bukan lawan yang sanggup ia hadapi. Namun, kemungkinan terjadinya hal seperti itu sangatlah kecil. Zhang Yi tidak mengira bahwa mereka diserang oleh esper tingkat ratu. Alasannya sangat sederhana. Jalan di depan sudah lebih dulu dijelajahi oleh Bai Longzi dan yang lainnya. Jika benar ada keberadaan dengan tingkat seperti itu, mustahil bisa luput dari pengamatan mereka. Lagi pula, jika benar ada keberadaan setingkat itu, ia sama sekali tidak perlu bersusah payah melakukan hal seperti ini. Karena itu,
Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, inilah kesimpulan yang ia dapatkan. Saat ini, bukan tubuh fisiknya yang sedang diserang, melainkan ia telah terperangkap dalam sebuah mimpi yang sangat besar, atau lebih tepatnya, sebuah serangan mental. Meskipun sensasinya terasa begitu nyata, meskipun kedua kakinya perlahan-lahan telah terseret masuk ke dalam rawa yang dipenuhi organ dalam dan daging, ia tetap yakin bahwa dirinya saat ini sama sekali tidak berada di dunia nyata. Hanya dengan analisis seperti itulah masuk akal mengapa kemampuannya menjadi tidak berfungsi. Bangun! Bangun! Cepat bangun! Di dalam hatinya, Zhang Yi terus-menerus memanggil dirinya sendiri. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi, bukan kenyataan. Ia harus segera terbangun. Sejak mengalami serangan dari ras mimpi buruk, ia mulai dengan sengaja melatih kekuatan mentalnya. Cara paling sederhana adalah membiarkan Zuyu melahap tubuh Jing Meng, memperoleh kemampuannya, lalu memasuki mimpi Zhang Yi. Kekuatan Zuyu sendiri hanya sedikit di atas 40.000 poin, setingkat uskup. Kekuatannya tidak cukup untuk mengancam nyawa Zhang Yi, tetapi sangat tepat digunakan untuk melatihnya di dalam mimpi dan memperkuat kekuatan mentalnya. Selama kurun waktu ini, demi berjaga-jaga terhadap serangan ras mimpi buruk berikutnya, Zhang Yi setiap hari terus melakukan latihan penguatan mental. Karena itu, ia yakin dirinya mampu melepaskan diri dari mimpi ini. Bangun! Cepat bangun! Separuh tubuhnya sudah tenggelam ke dalam rawa daging dan darah. Namun, sosok Fang Yuqing tiba-tiba menjadi nyata di hadapannya. Wajahnya yang pucat pasi masih dipenuhi bercak-bercak darah. Persis seperti keadaannya sesaat sebelum kematiannya. Wajahnya mendekat ke arah Zhang Yi. Jarak di antara mereka bahkan tidak sampai selebar 1 jari. Jangan-jangan kau mengira dirimu sedang bermimpi dan masih ingin terbangun? Kalimat dingin itu bagaikan sebilah es tajam yang menusuk jantung Zhang Yi. Namun, tak lama kemudian, Zhang Yi menyunggingkan senyum tipis sambil menatap wajah pucat di hadapannya. Kenapa? Sekarang kau mau menindihku seperti hantu saat tidur, begitu? Sayangnya, meskipun kau bisa menembus jejak sebagian orang yang masih tersisa di dunia batinku, pada akhirnya kau tetap bukan dia, dan kau juga tidak mengenalku. Fang Yuqing tiba-tiba mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Zhang Yi, kau benar-benar terlalu percaya diri. Kau akan mati. Kau pasti akan mati, dan kau akan mati dengan cara yang paling putus asa. Paling kesepian. Jari-jarinya yang kurus seperti kerangka menunjuk ke arah Zhang Yi. Sementara wajahnya dipenuhi ejekan yang begitu liar. Zhang Yi mengernyitkan dahi. Ia tidak mengerti apa maksud ucapan Fang Yuqing itu. Bagian paling putus asa masih bisa ia pahami. Tetapi paling kesepian itu melambangkan apa? Namun, semua itu tidak dapat menghalanginya untuk terus berusaha melepaskan diri dari dunia mimpi ini. Ia memusatkan seluruh pikirannya, berusaha membebaskan diri dari kendali mimpi tersebut. Namun, hingga lehernya pun tenggelam ke dalam daging dan darah. Sementara bagian bawah tubuhnya hampir kehilangan seluruh rasa, ia tetap belum mampu melepaskan diri dari kendali mimpi itu. Kenapa bisa begini? Mengapa aku tidak bisa bangun? Di mana sebenarnya letak masalahnya? Jangan-jangan musuh benar-benar memiliki petarung tingkat ratu? Bahkan Zhang Yi pun mulai merasa panik. Ia mencoba membuka gerbang dunia hantu agar bisa bersembunyi di dalamnya. Namun, dengan terkejut ia mendapati bahwa kekuatan ruang yang paling ia banggakan sama sekali tidak dapat digunakan. Benar, ini adalah mimpi. Pasti mimpi. Tapi kenapa aku tidak bisa melepaskan diri dari mimpi ini? Zhang Yi menatap tajam Fang Yuqing di depannya. Katakan padaku, sebenarnya siapa kau? Fang Yuqing menyeringai ganas. Suaranya terus bergema di telinga Zhang Yi. Aku adalah keberadaan yang paling kau takuti di lubuk hatimu. Aku adalah arwah penuh dendam, utusan pencabut nyawa dari neraka. Ikutlah denganku. Berkeliaranlah di neraka dan berubah menjadi roh jahat. Namun, tepat pada saat itu, Zhang Yi tiba-tiba mengangkat sudut bibirnya. Ingin membawaku pergi? Kurasa kau belum memiliki hak itu. Duk! Duk! Suara aneh yang menyerupai detak jantung
terdengar dari dalam tubuh Zhang Yi. Suatu kekuatan tak kasat mata seketika menyapu ke segala penjuru, menyelimuti seluruh alam semesta. Segalanya membeku, bahkan di dalam mimpi sekalipun, dunia spiritual tetap tidak dapat menghindari pengaruh dimensi yang lebih tinggi terhadap dunia materi. Tubuh Zhang Yi tiba-tiba menjadi sangat ringan, seolah-olah telah kehilangan seluruh masanya. Tubuhnya yang semula tampak nyata, berubah menjadi roh berwarna biru, perlahan-lahan terangkat keluar dari rawa daging dan darah. Saat melihat wujud tubuhnya sendiri, ia kembali memastikan tanpa sedikit pun keraguan. Dirinya memang sedang terperangkap dalam suatu kesulitan mental yang menyerupai mimpi. Kemampuan tingkat ketiga, pendulum waktu. Apa yang selalu dikenang pasti akan mendapatkan gema. Kemampuan itu melampaui dunia materi dan memungkinkan kehendak spiritual menelusuri kembali aliran waktu. Zhang Yi hanya perlu memunculkan satu pikiran. Seluruh ruang dan waktu di sekitarnya pun mulai berputar mundur dengan sangat cepat. Lorong itu perlahan kembali ke bentuk semula. Bayangan hantu Fang Yuqing melesat mundur menuju ujung lorong. Namun, kebencian yang begitu mendalam di matanya tidak pernah menghilang. Detik berikutnya, Zhang Yi tiba-tiba terduduk tegak di atas ranjang. Ia terengah-engah, baru menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah dipenuhi keringat dingin. Ia segera mengangkat kepala dan melihat ke sekeliling, lalu secepat mungkin menyalakan lampu kamar. Cahaya lampu yang terang benderang, putih menyilaukan, memberinya rasa aman yang sangat kuat. Zhang Yi segera mengeluarkan sebilah belati pendek dari zirahnya dan menusukkannya ke ujung jarinya. Rasa sakit yang ringan segera terasa, sementara setetes darah merah segar perlahan muncul di ujung jarinya. Rasa sakit itu membuat Zhang Yi benar-benar sadar bahwa dirinya telah kembali dari dunia mimpi. Ia memasukkan jarinya ke dalam mulut, menjilat hingga darahnya bersih, lalu mengoleskan obat pada lukanya. Obat khusus itu mampu menyembuhkan luka pada daging dengan kecepatan luar biasa. Ia tidak pernah memilih menggunakan plester luka atau benda sejenisnya. Karena benda seperti itu bisa meninggalkan jejak biologis dirinya. Jika sampai jatuh ke tangan orang yang berniat jahat, misalnya esper seperti Houtu, mereka mungkin dapat melancarkan kutukan hukum kausalitas dari jarak jauh terhadap dirinya. Zhang Yi segera bangkit dari tempat tidur. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengenakan perlengkapan tempur lengkap, lalu mengambil pedangnya dan menggenggamnya di tangan. Barulah ia merasa sedikit lebih tenang. Ia berkata kepada sistem kecerdasan buatan, "Tolong siapkan segelas susu hangat untukku." Tak lama kemudian, sebuah lengan mekanis mengantarkan segelas susu hangat ke hadapan Zhang Yi. Susu itu merupakan produk sintetis dengan kandungan nutrisi yang bahkan lebih tinggi daripada susu sapi asli. Zhang Yi langsung meneguk lebih dari setengah gelas dalam sekali minum, lalu menenangkan pikirannya dan mengingat kembali dengan saksama semua yang baru saja terjadi. Ia memasang telinga dan mendengarkan cukup lama, tetapi suara aneh itu tidak terdengar lagi. Dengan sangat berhati-hati, ia membuka pintu dan melihat keluar. Lorong di luar tetap tenang seperti biasa, terang benderang, serta bersih tanpa sedikit pun keanehan. Apakah semua yang baru saja terjadi itu hanyalah mimpi, atau aku benar-benar diserang? Zhang Yi menggernyitkan dahinya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia spiritual seringkali menjadi kabur begitu seseorang terbangun dari mimpi. Namun, semua yang baru saja terjadi terlalu aneh, sehingga bahkan sekarang pun ia tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar nyata atau hanya ilusi. Yang ia rasakan hanyalah kepalanya masih berdenyut nyeri. Entah itu efek samping setelah menggunakan kemampuannya, atau rasa sakit di otak akibat terbangun secara tiba-tiba dari mimpi buruk. Zhang Yi mengusap kepalanya dengan kuat, lalu menggenggam pedangnya, dan mulai berpatroli mengelilingi seluruh kapal. Baru setelah memastikan semua orang dalam keadaan aman, ia sedikit merasa lega. Namun, setelah kembali ke kamarnya, ia sama sekali tidak berani tidur lagi. Keesokan paginya, ketika semua orang sedang sarapan, Zhang Yi tiba-tiba berkata kepada seluruh awak,
Hari ini kapal akan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap semua orang. Karena kapal memang secara berkala melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh awak, tidak ada yang merasa terlalu terkejut. Hanya saja Supangzi bertanya dengan rasa penasaran, bukannya biasanya dilakukan setiap 5 hari sekali? Setahuku, lusa kemarin kita baru saja menjalani pemeriksaan. Zhang Yi menjawab, mulai hari ini, pemeriksaan seperti ini akan dilakukan setiap hari. Mengenai alasan sebenarnya, ia tidak mengatakannya secara terus terang. Ia hanya berkata kepada semua orang, semakin jauh kita memasuki koridor langit berbintang, semakin mustahil untuk memastikan hal-hal aneh seperti apa yang akan kita hadapi. Lagi pula, peradaban itu hanya memperlihatkan sebagian kecil hasil penelitiannya saja, tetapi sudah membuat kita kewalahan menghadapinya. Apa itu Huang Kui? Huang Kui hanyalah prajurit di medan perang. Senjata biologis sama sekali bukan inti teknologi ras mereka. Namun, hanya sebagian Huang Kui yang berasal dari sebuah planet eksperimen yang telah dihancurkan saja sudah membuat berbagai ras mengalami kerugian besar dan hampir binasa di sana. Karena itu, sekarang aku justru semakin menghormati dan mewaspadai ras langit berbintang. Pasukan gabungan bumi tentu saja tidak memiliki keberatan. Kelompok seperti Ksatria Meja Bundar, kuil para dewa milik Fremons, serta sebagian anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam memang tidak terlalu waspada terhadap Zhang Yi, karena kekuatan mereka memang terlalu lemah. Namun, kelompok tempat Xun Feng dan Luo Qiao berasal, biasanya tidak pernah menerima pemeriksaan kesehatan yang diatur oleh Zhang Yi dan kelompoknya. Mereka memiliki kapsul pemeriksaan sendiri. Bagaimanapun juga, setiap esper memiliki rahasianya masing-masing. Tidak seorang pun ingin data tubuhnya diketahui pihak lain. Namun kali ini, Zhang Yi berkata kepada mereka, untuk pemeriksaan kali ini, aku berharap kedua ras kalian juga bersedia bekerja sama dengan kami. Xun Feng dan Luo Xiao saling berpandangan. Tatapan mereka kepada Zhang Yi tampak sangat aneh. Luo Xiao mengerutkan dahinya dan berkata dengan nada kurang senang. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau mencurigai kami membawa sesuatu di tubuh kami? Pada tingkat kekuatan seperti mereka, siapa yang bukan seorang jenius luar biasa? Siapa yang tidak memiliki harga diri tinggi? Mereka menghormati kekuatan dan kecerdasan Zhang Yi, tetapi itu tidak berarti mereka bersedia menerima semua perintahnya. Zhang Yi menatap mereka berdua dengan dalam. Setelah berpikir cukup lama, ia menarik keduanya ke samping dan berbisik. Kemarin aku mengalami sesuatu yang sangat aneh. Aku curiga kapal ini sudah disusupi oleh makhluk tertentu yang mampu menyerang otak manusia. Karena itu, sekarang seluruh awak harus menjalani pemeriksaan. Mendengar perkataan itu, Luo Xiao dan Xun Feng sama-sama terkejut. Wajah mereka langsung berubah serius. Luo Xiao bertanya, ada yang bisa menyusup ke kapal perangmu ini? Mustahil, bukan? Sekarang kekuatanmu sudah mencapai indeks kemampuan esper sebesar 68.000 poin. Kau adalah pendekar tingkat Ksatria Puncak, bahkan memiliki 2 atribut sekaligus, ruang dan waktu. Di antara mereka yang berada pada tingkat yang sama, mustahil ada esper yang bisa menyusup ke wilayahmu tanpa kau sadari. Bahkan seorang ahli tingkat ratu pun, jika tidak memiliki kemampuan infiltrasi khusus, tidak mungkin bisa sepenuhnya mengelabuimu. Karena itu, ucapan Zhang Yi hanya dapat berarti bahwa situasinya memang mulai menjadi serius. Xun Feng bertanya dengan wajah muram. Apa yang kau temukan? Zhang Yi terdiam sejenak. Ia sedang memikirkan bagaimana menjelaskan semua ini. Karena seluruh kapal Dreamer berada di bawah kendalinya. Jika terjadi sesuatu yang tidak normal, seharusnya ia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Namun, kemarin ia telah memeriksanya sendiri, bahkan berpatroli menggunakan kedua kakinya mengelilingi kapal, tetapi tetap tidak menemukan hal aneh sedikit pun, juga tidak menemukan adanya entitas energi spiritual yang mencurigakan. Karena itu, sekarang hanya ada satu kemungkinan. Makhluk yang menyerangnya melalui mimpi buruk kemarin telah berdiam di dalam tubuh salah satu orang di kapal. Namun, apakah Xun Feng dan Luo Qiao akan mempercayai penjelasan seperti itu? Masih menjadi tanda tanya.
Meski begitu, Zhang Yi tetap mengatakannya, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Menurutku kita sebaiknya bersikap lebih waspada. Sun Feng dan Luo Qiao jelas tidak dapat menerima alasan tersebut. Hanya berdasarkan dugaan yang belum tentu benar, mereka harus menjalani pemeriksaan seluruh tubuh. Tentu saja mereka tidak setuju. Luo Qiao memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, lalu berkata dengan tenang, kami akan melakukan pemeriksaan sendiri. Dalam hal teknologi semacam ini, ras roh kami tidak kalah dari kalian. Sun Feng mengangguk. Aku juga berpendapat begitu. Kami akan melakukan pemeriksaan sendiri. Alis Zhang Yi sedikit terangkat. Ini jelas bukan hasil yang ia inginkan. Seolah mengetahui apa yang dipikirkannya. Luo Qiao tersenyum. Apa? Kau khawatir kami berdua sudah disusupi? Zhang Yi hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Maksudnya sudah sangat jelas. Meskipun kemungkinannya kecil, bukan berarti tidak ada. Setelah melalui serangkaian pembahasan, akhirnya mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan ketiga pihak. Sebagai bentuk itikat baik, mereka bertiga akan saling melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap satu sama lain. Selain itu, masing-masing juga harus membuka data tubuh mereka kepada pihak lain agar semuanya benar-benar adil. Zhang Yi sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena ia bukan pengguna kemampuan yang mengandalkan pertarungan jarak dekat. Selama kemampuan esper miliknya tidak terungkap, atribut fisiknya hanya sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Di antara mereka bertiga, pihak yang paling dirugikan justru seharusnya adalah Sun Feng. Sebagai pengguna kemampuan tipe penguatan murni, kekuatan fisiknya merupakan data yang sangat penting. Namun, Sun Feng tampak sama sekali tidak peduli. Tubuhnya telah ditempa melalui latihan tanpa henti, hingga mencapai tingkat nyaris sempurna dan tanpa celah. Sekalipun orang lain mengetahui seberapa kuat tubuhnya, belum tentu mereka dapat memperkirakan seluruh kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, saat ini mereka masih bergantung pada kemampuan Zhang Yi serta jaringan informasinya untuk terus menjelajah lebih jauh ke kedalaman langit berbintang. Maka, setelah ketiga pemimpin mencapai kesepakatan, ratusan orang di atas kapal Dreamer memasuki kapsul medis satu persatu untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh dari kepala hingga ujung kaki. Baik kondisi fisik maupun kekuatan spiritual, mereka harus diperiksa secara menyeluruh. Zhang Yi secara khusus berkata kepada Zhou KR, periksa kondisi mental mereka dengan saksama. Jika menemukan kelainan sekecil apapun, segera laporkan kepadaku. Mendengar hal itu, mata Zhou KR memancarkan sedikit cahaya aneh. Ia tersenyum lalu bertanya kepada Zhang Yi, kenapa tiba-tiba begitu memperhatikan masalah ini? Jangan-jangan kau khawatir selama perjalanan panjang di alam semesta ini kondisi psikologis mereka mulai bermasalah. Zhang Yi tersenyum tipis. Awalnya ia ingin langsung menjelaskan kepada Zhou KR, tetapi sekarang ia justru diliputi rasa takut. Jika apa yang terjadi kemarin bukanlah mimpi, dan keberadaan misterius itu bahkan hampir berhasil menggerogotinya, lalu siapa lagi di kapal ini yang benar-benar bisa ia percayai? Luo Xiao dan Sun Feng adalah petarung tingkat ksatria. Ia percaya orang-orang seperti mereka tidak akan mudah disusupi. Namun, orang-orang lainnya, bahkan anggota keluarga seperti Zhou KR, Paman Yu, dan Su Gendut belum tentu dapat dipercaya sepenuhnya. Bukan karena mereka tidak dapat dipercaya, melainkan karena tidak ada cara untuk menyingkirkan kemungkinan bahwa mereka telah disusupi. Hati Zhang Yi terasa berat. Ia hanya bisa berharap bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk semalam, bukan kenyataan. Karena itu, ia tersenyum sambil mengangkat bahu. Benar, belakangan ini aku juga selalu merasa sering bermimpi buruk. Aku khawatir kondisi psikologis semua orang mulai bermasalah. Jadi sebaiknya kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Zhou KR tersenyum dan mengangguk. Tenang saja, aku pasti akan melaksanakan permintaanmu dengan ketat. Dengan demikian, semua orang bergantian menjalani pemeriksaan. Adapun Zhang Yi, Sun Feng, dan Luo Qiao memasuki ruang medis tertutup yang terpisah, lalu menjalani pemindaian seluruh tubuh oleh sistem kecerdasan buatan. Pemeriksaan semacam ini sebenarnya tidak sulit.
tidak lebih dari mengumpulkan data fisik serta memeriksa fluktuasi gelombang mental. Setelah satu putaran pemeriksaan selesai, Zhang Yi memperoleh seluruh data milik semua orang. Namun, ia mendapati bahwa tidak seorang pun menunjukkan kondisi yang tidak normal. Tidak ditemukan parasit di dalam tubuh mereka, dan nilai fluktuasi mental mereka juga sama persis dengan hasil pemeriksaan berkali-kali sebelumnya. Hal itu sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan bahwa mereka telah dirasuki. Setelah membaca seluruh laporan, alis Zhang Yi justru semakin berkerut. Situasi ini benar-benar terasa tidak beres. Bahkan Xun Feng dan Luo Qiao tidak bisa menahan diri untuk menghampirinya. Kaos, apa mungkin sebelumnya kamu terlalu lelah? Jadi, sekarang kamu mengalami halusinasi. Shu gendut juga berjalan menghampiri sambil tersenyum. Benar, bos. Jangan selalu memikul semua beban sendirian. Istirahatlah yang cukup. Zhang Yi menundukkan kepala dan merenung sejenak, lalu perlahan mengangguk. Yang penting semua orang baik-baik saja. Meskipun berkata demikian, kabut keraguan di dalam hatinya tetap tidak menghilang. Namun, yang lain juga tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dalam perjalanan antar bintang yang panjang, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa hatinya cukup kuat untuk mengabaikan kesunyian ruang angkasa yang begitu dalam. Malam itu, setelah semua orang selesai makan malam, Zhang Yi kembali berolahraga di lapangan hingga tubuhnya bermandikan keringat. Sementara itu, Zhou Ke membawa beberapa laporan pemeriksaan mental ke ruang medis dan mulai menganalisisnya dengan saksama. Meskipun saat pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan masalah apapun, karena perkara ini membuat Zhang Yi merasa gelisah. Sebagai wanita Zhang Yi, tentu saja ia ingin membantunya meringankan beban. Karena itu, diam-diam ia selalu berusaha melakukan sesuatu. Setelah membandingkan data-data tersebut dengan cermat, ia samar-samar menemukan beberapa perubahan yang sangat halus. Besarnya fluktuasi memang tidak terlalu besar dan seharusnya masih berada dalam batas yang dapat diterima. Namun, mengingat kekhawatiran Zhang Yi, ia tetap memutuskan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Setelah sibuk cukup lama, ia merasa pikirannya mulai lelah. Ia pun berjalan menuju wastafel, menangkupkan air hangat dengan kedua tangan, lalu membasuh wajahnya. Namun, tepat ketika ia mengangkat kepala sambil mengusap wajahnya, pemandangan yang muncul di cermin membuat seluruh tubuhnya seketika membeku karena ketakutan. Sebab, yang ia lihat di dalam cermin bukanlah wajahnya sendiri. Melainkan sesosok monster mengerikan dengan tubuh bengkok, putih pucat, seolah-olah tersusun dari tulang-tulang, dan organ-organ yang berantakan lalu dipaksa menyatu. Zhou Ke baru saja hendak menjerit, tetapi monster itu langsung menerobos keluar dari dalam cermin, masuk ke tenggorokannya, lalu dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali tenang. Ia mengambil selembar handuk wajah dari samping, mengeringkan air di wajahnya, lalu diam-diam meninggalkan laboratorium. Sementara itu, malam itu Zhang Yi justru tidur dengan sangat nyenyak. Karena mimpi buruk itu tidak datang lagi. Bahkan ia sendiri mulai meragukan apakah benar semua itu hanyalah halusinasi yang muncul akibat tekanan yang terlalu besar. Namun, selama tidak terjadi apapun di kapal, itulah keadaan terbaik. Beberapa hari berikutnya pun berlalu. Mereka semakin dekat dengan planet merah itu. Tidak ada kejadian apapun di kapal. Semuanya tampak begitu tenang. Zhang Yi juga tidak merasakan adanya perubahan yang tidak normal pada siapapun. Meskipun ia belum melupakan kejadian sebelumnya, kekhawatirannya perlahan mulai berkurang. Malam itu, setelah selesai mandi, pintu kamar Zhang Yi terbuka dan Zhou Ke masuk. Ia mengenakan gaun tidur berwarna ungu. Lekuk tubuhnya yang menggoda, serta sosoknya yang sempurna merupakan hasil modifikasi dari kekuatan sang abadi. Hal itu membuatnya tampak berada dalam kondisi paling sempurna di dunia. Sayang, malam ini sudah waktunya menyerahkan jatahmu. Zhou Ke menatapnya dengan mata penuh pesona dan senyum manis, lalu langsung menghampiri sambil melingkarkan kedua lengannya di leher Zhang Yi. Kita sudah bersama lebih dari 10 tahun. Kapan kamu akan membiarkanku melahirkan seorang anak untukmu? Zhang Yi tersenyum tipis. Kalau lingkungan di sekitar kita belum cukup aman, lalu kita membawa seorang anak ke dunia ini.
Itu bukan hanya bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri, tetapi juga terhadap dirinya. Aku tidak peduli bagaimana orang lain berpikir, tapi aku tidak akan melakukan hal yang seegois itu. Sambil berkata demikian, ia memeluk Zhou Ke-er dan membaringkannya di atas ranjang. Tubuh mereka saling menempel, bibir merah muda. Zhou Ke-er pun mengecupnya. Saat seluruh tubuh Zhang Yi mengendur dan menikmati momen indah dalam hidupnya itu, tiba-tiba sebuah firasat bahaya muncul dengan cepat di dalam benaknya. Dalam keadaan seperti ini, mustahil baginya untuk tetap mengaktifkan kemampuan jarum detik waktu. Ia hanya merasakan ada kekuatan yang sangat besar menyembur keluar dari mulut Zhou Ke-er, bersiap menyerbu masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Zhang Yi telah ditempa melalui modifikasi Zhou Ke-er dan latihan bertahun-tahun. Tubuhnya sudah lama menjadi sekeras baja yang ditempa berkali-kali. Ia langsung berguling turun dari ranjang. Ketika ia mengangkat kepala, tubuh Zhou Ke-er di hadapannya ternyata mulai mengalami perubahan yang mengerikan. Dari wanita cantik yang memesona, tubuhnya perlahan berubah bentuk menjadi monster putih raksasa yang sangat mengerikan. Hampir seluruh tubuhnya tersusun dari tulang-tulang putih yang aneh, dipenuhi duri-duri tajam, sementara lidahnya yang panjang menjulur hingga beberapa meter. Di sela-sela tulang-tulang itu masih terlihat organ-organ dalam yang tertutup oleh lapisan kulit yang tebal. Darah di seluruh tubuh Zhang Yi seolah membeku. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekasih yang baru saja bermesraan dengannya berubah menjadi sosok mengerikan seperti itu. Yang paling mengerikan adalah selama ini ia sama sekali tidak menyadarinya. Aneh. Terlalu aneh. Seseorang yang telah tidur di sisinya selama lebih dari 10 tahun, seharusnya sedikit saja ada sesuatu yang tidak beres, pasti bisa ia rasakan. Lalu mengapa? Monster ini memberinya perasaan yang sama persis dengan Zhou Ke-er. Otak Zhang Yi berputar dengan sangat cepat. Namun, monster di hadapannya jelas tidak berniat memberinya waktu. Dengan sudut serangan yang sangat licik, monster itu menerkam Zhang Yi dengan niat membunuh.